Namaku Novita Ekawadani dari nomor 19 dengan NIM 24080010881. Nah, di sini di video ini saya akan membahas pengertian mengenai hukum perikatan, juga perbedaan antara perikatan dan juga perjanjian. Kemudian ada jenis-jenis dari perikatan dan juga hapusnya perikatan. Sebenarnya tidak lepas dari hubungan hukum. Nah, contohnya seperti saat kita membeli makanan di toko kelontong ataupun di pasar, kemudian membeli barang secara online, menyewa kendaraan, atau bahkan saat kita sedang menandatangani kontrak kerja. Di sana ada aturan yang mengikat yang biasa dikenal dengan yang namanya hukum perikatan. Nah, hukum perikatan ini merupakan cabang dari hukum perdata yang mengatur hubungan antara dua orang ataupun lebih, di mana satu orang ini memiliki kewajiban dan satu orang lagi ini memikul kewajiban. Nah, hukum perikatan ini merupakan fondasi untuk menjaga agar setiap transaksi, perjanjian maupun janji-janji yang dibuat di dalam masyarakat ini memiliki kepastian hukum lebih dari sekedar pasal, juga aturan. Nah, hukum perikatan ini hadir untuk menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban, kemudian kepentingan pribadi dan juga kepentingan orang lain, serta kepastian dan juga keadilan. Nah, dalam video kali ini kita akan menelusuri lebih dalam mengenai hukum perikatan. Nah, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, kita harus tahu dulu istilah dari perjanjian dan juga perikatan ini apakah memiliki kesamaan ataupun perbedaan. Nah, di dalam hukum perdata pasal 1233 ini jelas menyebutkan bahwa perikatan ini sangat berbeda dengan perjanjian. Nah, perikatan ini lahir karena adanya perjanjian ataupun adanya undang-undang. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa pengertian perikatan di dalam hukum perdata ini merupakan suatu hubungan dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang ataupun lebih, di mana pihak yang satu ini berhak atas sesuatu dan pihak lain ini berkewajiban atas sesuatu. Nah, kemudian syarat dari sahnya suatu perikatan ini yang pertama, adanya kesepakatan antara dua orang ataupun lebih, kemudian harus cakap. Nah, seseorang akan dapat dikatakan cakap ini berdasarkan dalam KUH Perdata usianya harus 21 tahun. Nah, kemudian yang ketiga, ini ada hal tertentu yang diperbolehkan dan dapat diperjanjikan. Kemudian yang keempat, ini sebab yang halal. Nah, perjanjian ini tidak boleh menyalahi ketentuan undang-undang yang ada. Nah, keempat syarat tadi ini semuanya harus terpenuhi. Bagaimana kalau tidak terpenuhi semua? Nah, kita lihat dulu syarat mana yang tidak terpenuhi. Nah, kalau yang tidak terpenuhi ini ada syarat pertama dan juga kedua, maka ini akan menimbulkan akibat hukumnya, yaitu dapat dibatalkan. Tetapi kalau yang tidak terpenuhi ini ada di syarat nomor 3 dan juga 4, maka konsekuensinya ini adalah batal demi hukum. Nah, bedanya apa? Kalau dia dibatalkan, maka ketika sebelum dibatalkan ini masih berlaku, tetapi kalau batal demi hukum ini tidak akan pernah ada. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa hubungan antara perjanjian dan juga perikatan ini, dalam perjanjian ini merupakan sumber dari perikatan. Nah, perikatan inilah yang melahirkan seseorang untuk memiliki hak dan juga kewajiban. Nah, selain bersumber dari perjanjian, perikatan ini juga bersumber dari undang-undang yang ada. Nah, ada yang bersumber dari undang-undang saja, kemudian ada yang bersumber pada perbuatan manusia. Nah, yang bersumber pada perbuatan manusia ini kemudian ada yang diperbolehkan dan juga ada yang melawan hukum dan konsekuensinya sehingga mengikat. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai dasar-dasar hukum perikatan. Nah, yang pertama, ini ada asas kebebasan berkontrak. Nah, di dalam pasal 1328 KUH Perdata ini menyebut, nah, seseorang yang akan melakukan perbuatan hukum ini bebas untuk menentukan hukumnya apa, kemudian klausulnya apa, selama tidak bertentangan dengan syarat sahnya perjanjian. Yang kedua ini ada asas konsensualisme.
Nah, apa ini asas konsensualisme? Asas konsensualisme ini merupakan kesepakatan ya, bahwa suatu perjanjian ini harus didasari dengan adanya kesepakatan. Nah, yang ketiga ini ada asas pacta sunt servanda. Nah, dalam hukum perdata pasal 1338 ini dijelaskan bahwa ketika sudah menjanjikan berarti kita sudah diberi kebebasan untuk membuat perjanjian. Nah, ketika kita sudah membuat perjanjian berarti perjanjiannya ini sudah mengikat. Nah, asas keempat ini ada asas etikat baik. Nah, untuk melakukan perjanjian ini harus didahului dengan adanya etikat baik. Nah, yang kelima ini ada asas personalitas. Nah, berarti perjanjian ini hanya berlaku bagi orang-orang yang mengikatkan pada perjanjiannya saja. Nah, kemudian yang diperjanjikan ini sebenarnya apa? Yang diperjanjikan ini yang dikenal dengan yang namanya prestasi. Nah, di dalam KUH Perdata pasal 1234 ini menyebutkan bahwa prestasi ini dapat memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau bahkan tidak berbuat sesuatu. Nah, kalau kita sudah memperjanjikan, maka harus kita laksanakan. Nah, kalau tidak kita laksanakan ini terjadilah yang namanya wan prestasi. Nah, wan prestasi ini apa? Wan prestasi ini merupakan perbuatan yang lalai dalam melakukan prestasinya. Seperti yang pertama ini sudah berjanji untuk melakukan sesuatu dan dia lakukan tetapi tidak tepat pada waktunya. Kemudian yang kedua ini melakukan tetapi tidak sesuai. Kemudian yang ketiga ini melakukan tetapi tidak tuntas, dan bahkan yang keempat ini tidak melakukan sama sekali. Nah, selain wan prestasi, ada yang namanya overman atau keadaan memaksa. Nah, perbedaan antara wan prestasi juga dengan keadaan memaksa ini, nah jika pada wan prestasi ini kuncinya ada pada kelalaian dan kesengajaan. Kemudian pada overman ini tidak ada kesengajaan ataupun di luar kekuatannya, misalnya adanya bencana alam. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis dari hukum perikatan. Yang pertama ini perikatan untuk berbuat sesuatu ini dijelaskan di dalam pasal 1235 KUH Perdata yang intinya ini sifatnya ini konsensual atau kesepakatan antara kedua belah pihak. Kemudian objeknya ini bisa barang maupun jasa. Kemudian subjeknya ini bisa debitur maupun kreditur. Nah, jika debitur ini tidak memenuhi kewajibannya, maka berdasarkan di dalam pasal 1236 KUH Perdata ini menyatakan bahwa debitur ini wajib untuk memberi ganti rugi kepada kreditur. Nah, kemudian dalam pasal 1237 KUH Perdata ini sejak terjadinya kesepakatan antara kreditur dan juga debitur ini, maka objek yang menjadi tanggungan kreditur ini objeknya akan menjadi tanggungan kreditur. Kemudian yang kedua, jika debitur ini lalai di dalam menjalankan kewajibannya, maka barang ini akan menjadi tanggungan debitur sejak lalainya debitur. Nah, di dalam pasal 1238 KUH Perdata, debitur ini dikatakan lalai dalam memenuhi kewajibannya saat yang pertama tidak melakukan apa yang dijanjikan. Kemudian yang kedua ini melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat. Kemudian yang ketiga melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Kemudian yang keempat melakukan apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan berdasarkan dalam perjanjian. Nah, kemudian yang kedua ini ada perikatan untuk tidak berbuat sesuatu. Ini dijelaskan di dalam pasal 1239 sampai dengan pasal 1242 KUH Perdata. Nah, pada pasal 1239 ini menyebutkan bahwa tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu ataupun tidak berbuat sesuatu ini apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya untuk mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya rugi maupun bunga. Nah, di dalam pasal 1242 KUH Perdata ini menjelaskan jika perikatan ini bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu, maka pihak maupun jika yang berbuat ini berlawanan dengan perikatan karena pelanggaran itu, dan karena itu pun saja wajiblah ia akan penggantian biaya, rugi maupun bunga.
Kemudian yang ketiga ini ada perikatan bersyarat. Nah, ini dijelaskan di dalam pasal 1255 sampai dengan 1267 KUH Perdata, yang intinya menangguhkan perikatan ini sampai pada suatu keadaan yang akan datang dan belum tentu akan terjadi. Kemudian perikatan ini batal jika bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan undang-undang. Kemudian tujuannya ini untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak mungkin akan terlaksana. Yang keempat ini ada perikatan dengan ketetapan waktu. Ini dijelaskan di dalam pasal 1268 sampai dengan 1271 KUH Perdata, yang intinya tidak menangguhkan perikatan, hanya menangguhkan pada pelaksanaannya saja. Kemudian waktu pembayaran yang ditentukan ini tidak dapat ditagihkan sebelumnya. Kemudian ketetapan waktu ini selalu dianggap untuk kepentingan debitur kecuali diperjanjikan sebaiknya. Nah, kemudian yang keempat ini ada perikatan manasuka. Ini dijelaskan di dalam pasal 1272 sampai dengan pasal 1277 KUH Perdata. Ini intinya debitur ini dibebaskan untuk menyerahkan salah satu dari dua barang yang disebutkan di dalam perikatan, tetapi tidak memaksa kreditur untuk menerima sebagian. Kemudian hak memilih ada pada debitur jika tidak secara tegas ini ditentukan oleh kreditur. Nah, yang keenam ini ada perikatan tanggung renteng atau tangguh menanggung. Nah, ini dijelaskan di dalam pasal 1278 sampai dengan 1295 KUH Perdata. Ini intinya ini terjadi antara beberapa kreditur. Kemudian debitur ini berhak memiliki untuk membiayai utang kepada kreditur ataupun lainnya selama belum digugat oleh salah satu dari kreditur. Nah, harus dinyatakan secara tegas sebagai perikatan tanggung renteng. Kemudian yang ketujuh ini ada perikatan yang dapat dan tidak dapat dibagi-bagi. Nah, ini dalam pasal 1296 dijelaskan bahwa suatu perikatan ini dapat dibagi-bagi atau tidak dapat dibagi-bagi sekedar perikatan tersebut ini mengenai suatu barang yang penyerahannya atau suatu perbuatan yang pelaksanaannya ini dapat dibagi-bagi atau tidak dapat dibagi-bagi baik secara nyata maupun secara perhitungan. Nah, kemudian di dalam pasal 1297 ini menyatakan bahwa suatu perikatan ini adalah tidak dapat dibagi-bagi meskipun barang ataupun perbuatan yang dimaksudkan ini karena sifatnya dapat dibagi-bagi. Nah, jika barang atau perbuatan ini tidak menurut maksud perikatan, ini tidak boleh diserahkan atau dilaksanakan sebagian demi sebagian. Nah, kemudian dalam pasal 1301 ini menjelaskan bahwa tiap orang dari mereka yang bersama-sama untuk memikul yaitu utang yang tidak dapat dibagi-bagi ini adalah bertanggung jawab untuk seluruhnya meskipun perikatannya ini tidak dibuat secara tanggung-menanggung. Kemudian yang terakhir ini ada perikatan dengan ancaman ataupun hukuman. Ini dijelaskan di dalam pasal 1304 sampai dengan pasal 1312 KUH Perdata, yang intinya apabila debitur ini lalai maka ia akan dikenai hukuman tertentu sebagai tambahan kewajibannya. Kemudian batalnya perikatan pokok ini mengakibatkan batalnya seluruh ancaman hukuman. Kemudian kreditur ini dapat menuntut hukuman jika debitur ini lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai hapusnya perikatan. Nah, ketentuan terkait hapusnya perikatan ini sudah dijelaskan di dalam KUH Perdata pasal 1381. Nah, hal-hal yang menyebabkan hapusnya perikatan ini, yang pertama ini ada pembayaran. Ini dijelaskan di dalam pasal 1382 sampai dengan pasal 1403 KUH Perdata. Nah, di dalam pasal 1382 KUH Perdata ini menyebutkan bahwa tiap perikatan ini dapat dipenuhi oleh siapapun yang berkepentingan, seperti orang yang turut berutang atau penanggung utang. Suatu perikatan dan bahkan dapat dipenuhi oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan, asalkan pihak ketiga ini bertindak atas
atas nama dan untuk melunasi utang debitur, atau asalkan ia ini tidak mengambil alih hak-hak kreditur sebagai pengganti jika ia ini bertindak atas namanya sendiri. Nah, kemudian yang kedua ini ada penawaran pembayaran tunai, ini diikuti dengan penitipan atau disebut dengan konsinyasi. Nah, ini dijelaskan di dalam pasal 1382 sampai dengan 1403 KUH Perdata. Nah, ini intinya apabila seorang kreditor ini menolak pembayaran yang dilakukan oleh seorang debitur ini dapat melakukan penawaran pembayaran tunai ini atas utangnya, dan jika kreditur ini masih menolak, debitur ini dapat menitipkan uangnya ataupun barangnya ini di pengadilan. Nah, kemudian yang ketiga ini ada novasi atau pembaharuan utang. Ini dijelaskan di dalam pasal 1413 sampai dengan 1424 KUH Perdata. Nah, merujuk pada pasal 1413 KUH Perdata, ini terdapat tiga macam pembaharuan utang. Yang pertama ini ada pembaharuan objek utang. Ini dilakukan oleh debitur juga kreditur. Ini sehingga akan menghapuskan objek utang sebelumnya. Nah, pembaharuan debitur ini ditunjuknya debitur baru yang menyebabkan debitur lama ini digantikan dengan debitur baru yang sebelumnya ini telah disetujui oleh pihak kreditur. Nah, kemudian ada pembaharuan kreditur. Nah, pembaharuan yang ini tuh menyebabkan kreditur lama ini tidak memiliki piutang terhadap debitur, sehingga terdapat kreditur baru dalam pemenuhan prestasi. Kemudian yang terakhir ini ada perjumpaan utang atau kompensasi. Ini dijelaskan di dalam pasal 1425 sampai dengan 1435 KUH Perdata. Nah, perjumpaan utang atau kompensasi ini terjadi jika antara kedua belah pihak ini saling berutang antara satu dengan yang lainnya, sehingga apabila utang ini masing-masing ini diperhitungkan dan nilainya ini sama, kedua belah pihak ini akan bebas dari utangnya. Pasal 1425 KUH Perdata ini menjelaskan jika dua orang ini saling berutang satu sama lain. Ini terjadi antara mereka ini suatu kompensasi, dengan mana utang-utang antara kedua orang tersebut ini dapat dihapuskan dengan cara di dalam hal-hal yang akan disebutkan sesudah ini. Nah, kemudian ada percampuran utang atau dapat disebut dengan konfusio. Ini dijelaskan di dalam pasal 1436 sampai dengan pasal 1437 KUH Perdata. Nah, pada pasal 1436 KUH Perdata ini, apabila kedudukan sebagai kreditor dan debitor ini berkumpul pada satu orang saja, maka terjadilah demi hukum suatu percampuran utang, dengan mana piutang ini akan dihapuskan. Nah, kemudian di dalam pasal 1437 KUH Perdata, percampuran utang yang terjadi pada debitur utang ini berlaku juga untuk keuntungan para penanggung utangnya. Nah, percampuran yang terjadi pada diri penanggung utang ini sekali-kali ini tidak mengakibatkan hapusnya utang pokok. Nah, kemudian percampuran yang terjadi pada diri salah satu dan pada debitur tanggung menanggung ini tidak berlaku untuk keuntungan debitur tanggung menanggung lain hingga melebihi bagiannya dalam utang tanggung menanggung. Nah, kemudian ada pembebasan utang. Ini dijelaskan di dalam pasal 1438 sampai dengan pasal 1443 KUH Perdata. Apabila kreditor ini telah membebaskan penanggung utang, ini berarti bahwa si kreditor ini telah merelakan piutangnya kepada si debitur sebagai utang yang tidak ditanggung oleh si penanggung. Kemudian selanjutnya ada musnahnya barang yang terutang. Ini dijelaskan di dalam pasal 1444 sampai dengan 1445 KUH Perdata. Musnahnya barang yang terutang ini diatur di dalam pasal 1444 dan juga pasal 1445 KUH Perdata. Nah, ini merujuk pada kedua pasal tersebut. Dapat disimpulkan bahwa jika suatu barang tertentu yang dijadikan objek perjanjian ini musnah atau tidak dapat lagi diperdagangkan atau
hilang. Hapuslah perikatannya kecuali kalau hal tersebut ini terjadi karena kesalahan si debitur ataupun debitur ini telah lalai dalam menyerahkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukannya. Kemudian ada kebatalan dan membatalkan perjanjian. Ini dijelaskan di dalam pasal 1446 sampai dengan 1456 KUH Perdata. Nah, bentuk-bentuk pembatalan ini yaitu apabila tidak terpenuhinya unsur subjektif seperti suatu perjanjian lahir karena adanya cacat kehendak ataupun karena ketidakcakapan. Nah, sedangkan kebatalan yaitu apabila tidak terpenuhinya objek seperti perjanjian yang tidak memenuhi syarat objek tertentu. Kemudian berlakunya syarat batal ini dijelaskan di dalam pasal 1265 KUH Perdata. Hapusnya perikatan yang diakibatkan oleh berlakunya syarat batal ini terjadi jika perikatan yang dibuat oleh para pihak ini adalah perikatan dengan syarat batal, dan apabila syarat itu terpenuhi, maka perikatan dengan sendirinya ini akan batal, yang berarti ini akan mengakibatkan hapusnya suatu perikatan tersebut. Nah, kemudian ada lewatnya waktu atau biasa disebut dengan daluarsa. Ini dijelaskan di dalam KUH Perdata pasal 1946 sampai dengan pasal 1993 bab 8 buku keempat KUH Perdata. Nah, lewat waktu ini ialah suatu sarana hukum untuk memperoleh sesuatu ataupun suatu alasan untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang sudah ditentukan di dalam undang-undang. Nah, daluarsa ini dapat dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu yang pertamanya ada daluarsa untuk memperoleh hak milik atas sesuatu barang. Ini biasa dikenal atau disebut dengan acquisitive prescription. Nah, kemudian yang kedua ini ada daluarsa untuk dibebaskan dari suatu perikatan atau dibebaskan dari tuntutan. Ini biasa disebut dengan extinctive prescription. Nah, pada pasal 1967 KUH Perdata ini mengatur semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan ini hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu 30 tahun. Sedangkan orang yang merujuk pada adanya lewat waktu itu terhadapnya ini tidak dapat diajukan masa tangkisan yang didasarkan pada itikat buruk.